Waktu nyusun teks eksplanasi, ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan. Pertama, pilih topik. Topik diperluin supaya gagasan dan informasi yang mau kamu tulis teratur. Topiknya bisa tentang fenomena sosial atau fenomena alam. Misalnya, kamu mau pilih fenomena alam dengan judul proses terbentuknya pelangi. Lanjut ke buat kerangka teksnya. Masukin gagasan ke bagian struktur yang sesuai. Strukturnya ada tiga ya, identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Sekarang coba kita masukin. Pemahaman tentang pelangi masuk ke struktur identifikasi fenomena. Tahapan terbentuknya pelangi untuk struktur penggambaran rangkaian kejadian. Dan saran untuk pembaca untuk bagian ulasan. Langkah terakhir, kembangin kerangka yang udah kamu buat jadi teks eksplanasi yang utuh. Tadi kan kamu udah belajar langkah-langkah nyusun teks eksplanasi. Nah, coba sekarang kamu jawab kuis ini ya. Dalam membuat kerangka teks eksplanasi dengan pola pengembangan proses, manakah judul yang tepat? A atau B? Jawaban yang tepat A. Karena kata siklus berkaitan dengan rangkaian kejadian yang terjadi secara bertahap. Jadi, punya makna proses. Kalau pilihan B, ada kata penyebab tuh. Judulnya cocok untuk teks dengan pola pengembangan sebab akibat. Karena kamu udah belajar langkah-langkah nyusun teks eksplanasi, sekarang tinggal kamu kembangin kerangka itu biar jadi susunan teks eksplanasi yang utuh. Kerangka yang udah kamu punya begini. Sekarang tinggal kamu kembangin kerangka tersebut jadi teks eksplanasi yang utuh. Untuk struktur identifikasi fenomena, pengembangannya jadi seperti ini. Bisa kamu lihat di situ, ada pemahaman tentang pelangi yang dijelasin lewat definisi. Lalu untuk struktur rangkaian kejadian, kakak buat jadi seperti ini. Di struktur ini, dijelasin tahapan proses terbentuknya pelangi yang terdiri dari 4 siklus. Keempat siklus ini dijelasin di paragraf-paragraf selanjutnya. Terakhir, struktur ulasan. Ini contoh pengembangannya. Isinya tentang saran untuk pembaca supaya bisa nikmati pelangi yang sudah terbentuk. Sip. Karena pengembangan kerangka teks sudah kakak contohin, sekarang giliran kamu jawab kuis ini ya. Baca dulu paragrafnya. Paragraf tersebut paling tepat diletakkan pada struktur A, B, atau C. Jawaban yang tepat C, ulasan. Karena di paragraf ini berisi saran di dalamnya. Masalah. Karena paragraf kasih pemahaman tentang sampah ataupun banjir yang jadi topik yang dibahas. Opsi B juga salah. Karena nggak ada tahapan proses atau sebab akibat yang dipaparkan. Kan teks eksplanasinya udah jadi. Sekarang tinggal kamu cek dan revisi bagian yang salah. Kesalahannya bisa macam-macam. Bisa salah penempatan struktur atau mungkin ada kesalahan ejaan. Oke, ini dia teks eksplanasinya. Coba deh, kamu perhatiin dengan teliti. Gimana menurut kamu? Ada yang salah nggak? Kalau kakak lihat, struktur teksnya udah tepat. Jadi, kita bisa fokus ke ejaannya aja. Kita cek sama-sama ya.
Coba deh, kamu lihat paragraf pertama. Di situ ada penulisan di langit yang ditulis rangkai. Nggak tepat ya? Penulisan yang benar di langit. Jadi, di dan langit harus pakai spasi karena berupa keterangan tempat. Lanjut ke paragraf 4. Di situ ada konjungsi sehingga, tapi letaknya nggak tepat. Harusnya konjungsi sehingga nggak ditaruh di awal kalimat. Kakak ubah ya, diganti sama kata dampaknya. Nah, kalau di paragraf 5 ada kata-kata dari fenomena tersebut. Akan lebih baik kalau kita ubah jadi berdasarkan fenomena tersebut. Terakhir, ada kesalahan ejaan di paragraf 6. Penulisan di saat harusnya diubah jadi di saat. Ada spasinya. Yeay, ini dia hasil suntingan kita. Strukturnya benar, ejaannya pun tepat. Tadi udah kakak contohin cara revisi teks untuk perbaiki ejaan. Sekarang coba kamu amati kalimat ini. Perbaikan penulisan yang tepat untuk kalimat tersebut yaitu A atau B. Jawaban yang tepat A. Penulisan di pada kata di pinggir salah ya. Harusnya dipisah. Karena di situ adalah kata depan yang berupa keterangan tempat.